الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Masyarul muslimin, shaimin dan shaimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, dan juga serta kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, sudah hari ke-10 kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah Ramadan. Dan mudah-mudahan dari hari pertama hingga hari 10 ini amalan-amalan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan disampaikan sampai akhir Ramadan. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadapan junjungan kita, tauladan kita, qudwah hasanah kita, manusia agung, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang selalu istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, shaimin dan shaimat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis yang saya bacakan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yang kita bisa mendapatkan ibrah dari hadis tersebut, yang berbunyi ittaqillaha haitsuma kunta. Yang pertama, yang kedua wa'bid sayyi'ata hasanata tamhuha, yang ketiga wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Itu adalah nasihat Nabi kepada para sahabat, dan notabene adalah nasihat Nabi kepada kita sebagai umatnya, umat Rasulullah SAW. Terkadang di dalam perjalanan hidup kita ini, nilai takwa itu hanya terkungkung dalam satu waktu, satu tempat, satu kondisi dan situasi tertentu saja. Contohnya sekarang ya, di bulan Ramadan ini, di mana kita begitu giat menjalankan seluruh ibadah. Tidak ada sedikit waktu pun yang kita sia-siakan, dari semenjak sahur hingga sahur kembali. Dari tilawah Qur'annya, dari sholat sunnah, kalau sholat wajibnya nggak mau ketinggalan tuh. Begitu ada adzan kita buru-buru untuk menunaikan sholat berjamaah. Dari sedekahnya, hampir tiap hari kita sedekah, walaupun hanya sedikit-sedikit, tapi hampir tiap hari. Sampai sholat tarawihnya juga, tilawah Quran. Akhirnya yang kita perhatikan, coba kita perhatikan, kalau begitu selesai Ramadan, apakah nilai-nilai ketakwaan itu masih ada dalam diri kita? 1-2 bulan mungkin masih berbekas, 1-2 bulan. 3 bulan tinggal 70%. 4 bulan 50%. 6 bulan 30%. 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, terusnya 12. Sudah nilai-nilai takwa itu hanya terbatas di bulan Ramadan saja. Contoh lagi, begitu kita ibadah umroh ataupun yang haji, karena kita menunaikan ibadah haji di satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Madinah dan Mekah.
Di situ kita juga tidak akan menyanyiakan tempat tersebut karena penuh dengan keberkahan dari sholat kita. Mungkin yang puasanya di sana juga kita melakukan puasa, yang tilawah yang mungkin yang tadinya tidak menyelesaikan tilawah di sana coba kita selesaikan karena di sana adalah tempat turunnya Al-Qur'an. Kita coba khatamkan di sana. Tidak satu pun dari di sana itu yang kita sia-siakan tentang ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Timbullah nilai-nilai takwa yang tinggi pada saat itu. Tapi begitu kita pulang ke negara kita, 1-2 bulan masih ada sisa bekas-bekasnya. Tapi 3 bulan tinggal 70%, 4 bulan tinggal 50%, 5 bulan tinggal 30%, 6 bulan, 7 bulan sampai terusnya tidak ada bekas nilai-nilai ketakwaan yang ada dalam diri kita. Padahal Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita, mewanti-wanti kita itu, karena Rasulullah tahu nih karakter manusia ini. Ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Waktu dan kapanpun kita berada di mana, kita diminta bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya seorang muslim ketika dia umrah, dia bertakwa, dan ketika dia sampai di Indonesia juga tetap bertakwa. Alangkah mulianya seorang muslim ketika di bulan Ramadan ini dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, begitu 11 kemudian setelah bulan Ramadan dia juga tetap istiqomah dalam ketakwaannya. Alangkah mulianya seorang muslim ketika dia berjamaah seperti ini. Berjamaah ini kan menimbulkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga bertakwa dalam sendirian. Karena yang ketakwaan itu juga dilakukan kesendirian. Kita nggak tahu ya. Kita merasa tidak ada yang mengawasi kita. Entah itu dalam sendirian kita ngeliat HP. Terkadang itu juga lalai kita. Nah, mudah-mudahan ini tetap terjaga. Alangkah mulia seorang muslim ketika kita dalam keadaan sehat, kita pun bertakwa dalam keadaan sakit. Alangkah mulianya seorang muslim ketika dalam keadaan kaya, dia bisa berinfak mana-mana, tapi juga dia bertakwa dalam keadaan miskin dengan kesabaran-kesabarannya. Alangkah mulianya seorang muslim ketika dia mempunyai waktu luang yang banyak, dia bisa menghatamkan Quran, dia bisa bersosialisasi dengan masyarakat, dia bisa bantu masyarakat, tapi dia juga bertakwa dalam kesibukan-kesibukan sehariannya. Jadi memang kita diminta oleh Rasulullah SAW diingatkan dari 1400 tahun yang lalu, ittaqil haitsu kunta, bahwa kita bertakwa dimanapun, kapanpun, dan kondisi apapun, dalam situasi apapun. Yang pertama adalah nasihat Rasulullah, ittaqil haitsu kunta. Yang kedua, wa'atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita, sehingga perbuatan baik itu akan menghapus segala perbuatan-perbuatan buruk kita, menghapus dosa-dosa perbuatan-perbuatan buruk kita. Masyaallah muslimin sa'imin dan sa'imat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tidak ada satupun manusia yang sejak akil balik ini sampai sekarang ini, kita umur sekarang ini, yang mengaku tidak punya dosa. Pasti kita punya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, baik itu yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Ada satu manusia yang dari lahir hingga meninggal itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah model satu role model kita. Mencontoh Rasulullah untuk selalu kita ikuti seperti itu. Tapi kita tidak mungkin untuk 100% ikuti Rasulullah. Yang kita bisa ikuti Rasulullah ya sebatas mampu kita. Yang jelas kita sudah berusaha untuk mengikuti contoh tentang apa yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itulah ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan itu, mari kita sama-sama beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ikuti setelah istighfar itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita akan, kebaikan itu akan mengganti kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita dengan kebaikan-kebaikan. Begitu kita melakukan kesalahan, kita istighfar, kita melakukan kebaikan. Begitu kita melakukan kesalahan, kita istighfar, kita melakukan kebaikan. Sampai akhirnya kita sendiri itu sibuk dengan kebaikan-kebaikan itu. Akhirnya kita lupa dengan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kesalahan kita. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah ketika dia melakukan kebaikan, ketika mereka melakukan suatu kesalahan atau zalim atau perbuatan keji, dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan kebaikan dan tidak melakukannya lagi. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh
uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kita nih disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu selanjutnya adalah ciri-ciri kita orang bertakwa ini, ciri-ciri orang bertakwa ini. Ini berhubungan dengan hadis yang tadi, maka ayat 134-nya kita lengkap dulu. Adanya dia ayat 135-nya, yaitu orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itulah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah ketika melakukan suatu kesalahan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, lalu melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kebaikan itu menghapus dosa-dosanya dan dia tidak melakukannya itu lagi. Itulah nasihat yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang nasihat yang tiga, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia atau hendaklah kalian bergaul dengan seluruh manusia dengan akhlak yang baik, bi khuluqin hasan. Kita mengakui bahwa akhlak yang terbaik adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akhlak yang lain. Nah, ini adalah panutan kita untuk kita contoh. Jadi kalau kita bergaul atau bersosialisasi dengan teman-teman atau saudara-saudara kita atau dengan manusia-manusia ini, orang-orang di sekitar kita ini, itu mempunyai keunikan. Kalaulah kita mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu kita mohon ampun, tobat, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sebesar apapun dosa-dosa kita yang kita bawa nih, begitu kita ampun, tobat, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu dengan manusia, nah ini yang jadi permasalahan. Belum tentu kita dimaafkan tuh. Karena pergaulan itu kan terkadang kan ada gesekan-gesekan, ada friksi-friksi, ada marah, ada dengki, ada iri. Ya macam-macam lah. Jangankan sama orang lain ya, sama istri pun begitu di rumah, sama anak. Terkadang begitu. Yang tadinya kita tidak niat untuk bersih tegang, atau dengan hal yang sepele kita bersih tegang tuh. Nah, disitulah akhlak yang terbaik yang diminta, yang dinasihati Allah Rasulullah SAW. Nah, salah satunya kita mempunyai akhlak yang baik ini pun di surat 133 sampai 135 ini adalah mempunyai ciri-ciri orang bertakwa. Nah, sekarang kita masuk ke atas yang ayat yang tadi, yang 134 tadi. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhimina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, ini ada bab lain nih. Ini bab infak nih. Nah, ini bab yang kita bersosialisasi dengan masyarakat. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi, ya di dalam pergaulan kan yang tadi saya bilang ada friksi, ada dengki, ada apa gitu. Tapi yang udah aja nih, belum. Tapi memang yang dikatakan ciri-ciri bertakwa itu adalah orang yang wal kadhiminal ghaidh, yaitu yang orang yang dapat menahan marah. Bayangkan, itu adalah suatu yang sulit ya kita sebagai manusia, apalagi zaman sekarang nih. Jangankan di sini, jangan di sini, di jalanan tuh terkadang lagi puasa pun kita terkadang tuh susah tuh. Di jalan tuh menahan emosi tuh. Kalau lagi ada yang ngebut, lagi ada yang ini dalam hati ngedumel. Nah, itu ya orang yang dikatakan bertakwa. Ciri-ciri bertakwa adalah kita bisa menahan marah itu. Itu salah satu akhlak yang baik. Yang kedua, wal 'afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Bolehlah kita memohon maaf pada orang lain kalau kita mempunyai kesalahan. Itu hal yang suatu yang wajar ya. Tapi yang paling luar biasa adalah ketika kita memaafkan orang yang telah berbuat kesalahan pada kita. Itu sungguh luar biasa. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dari 1400 tahun yang lalu.
Tiga ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini adalah tempatnya kita untuk melatih ini semua. Karena bulan Ramadan adalah bulan imtihan, bulan latihan-latihan kita untuk mengasah diri kita. Di mana kita menjadi orang bertakwa, kita memperdalam atau meningkatkan kualitas takwa kita. Terus kita coba di bulan Ramadan ini juga bisa menahan marah kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang bersalah pada kita, dan juga kita bisa berbuat baik pada orang lain. Itu ya, mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah tempat kita untuk belajar, dan kita bisa 11 bulan setelah bulan Ramadan ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai-nilai ketakwaan kita itu. Waktu maghrib juga dikit lagi, beberapa menit. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertahlil, beristighfar, dan juga mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, juga mohon didekatkan, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan dari neraka. Yuk sama-sama yuk kita ya. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, baik, ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, waktu maghrib sudah masuk, kita sama-sama doa. Dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.